Sebelum kita mulai, kita nyanyi bersama dulu ya. Ayo adik-adik, angkat suaramu. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekarang giliran kalian ya. Ayo, semua bisa pasti. Ih, kamu kenapa sih Timo? Kok mukanya menyong-menyong begitu? Ih kakak, itu aja. Terus kenapa? Emang kakak nggak boleh tahu? Boleh sih kak, tapi aku masih sebel. Ya iyalah, sebel orang mukanya sampai menyong-menyong gitu wajahnya kok. Kamu nggak pengen sih cerita ya ke kakak? Ini kak, kan aku kerjain tugas sekolah nih. Tapi tahu-tahu aku diajak temanku main kak, main games. Padahal kan tugas kita kan banyak. Katanya, ngapain kerjain, mana aja dulu. Padahal ini kan harus kerjain tepat waktu supaya bisa mengerjakan tugas lainnya. Tapi mereka malah ngeyel, ngomelin aku dan nggak mau lagi ketemu sama aku katanya. Karena aku sebel. Oh, ya kamu bener lah Timo. Semua pekerjaan apapun itu sebaiknya dikerjakan sekuat tenaga dan tepat waktu. Iya kak, mama juga bilang begitu. Ya iya dong, memang semua harus begitu. Semua tugas yang kita terima, baik dari sekolah, tugas dari mama, papa, harus dikerjakan dengan baik lah. Iya kak, aku paham. Tapi gara-gara aku mau mengerjain ini, aku sampai ditinggal sama mereka, dijauhin. Terus gimana kak? Wah, berarti mereka belum tahu bahwa semua yang menjadi tanggung jawab kita itu harus diselesaikan tepat waktu. Itu namanya mereka belum tahu tanggung jawab. Iya juga ya kak, tapi mereka akan mematuhi sama aku nggak ya kak? Ya udah deh, nanti mereka kita dekati bersama ya. Kasih tahu sama-sama ya. Yang penting kamu nggak marah-marah gitu deh sama mereka ya. Enggak kak, ini kan teman-temanku juga. Cuma mau sadar aja. Good. Berarti kamu bagus sebagai anak sekolah dan anggota keluarga. Kalau kamu harus melaksanakan tugas dengan baik dan sungguh-sungguh, itu berarti kamu berkomitmen. Apa kak? Berkomplit? Kombit? Bla bla. Susah kak. Ngomongnya pelintat-pelintut gitu. Berkomitmen. Berkomitmen. Belum tahu ya artinya komitmen. Ngucapinnya aja masih susah begitu. Belum kak. Apa itu kak? Berjanji untuk melakukan segala sesuatu dan melaksanakan janji itu. Jadi, kalau berkomitmen membantu orang tua membereskan tempat tidur setiap hari, ya setiap hari deh tuh kamu mengerjakan tugas itu sebisa mungkin. Komitmen menjaga adik misalnya, berarti adiknya benar-benar dijaga, bukan dinakalin ya. Nah, komitmen mengejar cita-cita, ya belajar untuk mengejar cita-cita. Jadi belajarnya harus sungguh-sungguh. Gitu loh Timo. Oh gitu kak, ya.
Nah, kadang-kadang waktu dan kesempatan tidak akan datang 2 kali. Misal nih, kan sekarang nih umur kamu nih sekarang seperti ini, saat ini tidak akan berulang lagi. Kalau kamu ada kesempatan ikut lomba untuk umur kamu yang sekarang ini, kamu sebaiknya ikut. Kan sekarang nih lagi ada lomba kuis dan menggambar loh untuk anak-anak. Ikutan ya. Oh iya Kak, ngerti Kak. Nah, paham kan sekarang? Ini juga ada kaitannya dengan disiplin loh. Disiplin. Kalau kita nggak ngerjain tepat waktu dan menunda-nunda, kita akan kehilangan kesempatan yang berharga, Timo. Anak Tuhan itu harus melakukan semua pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh, meskipun kita melakukannya untuk manusia. Kita juga harus melakukannya itu, anggap aja kita melakukan persembahan bagi Tuhan. Oh, aku tahu Kak. Itu ada di Kolose 3 ayat 23. Kan Mama Kak pernah kasih tahu Kak. Wah, benar, tepat sekali. Yuk adik-adik kita baca bersama-sama. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, adik-adik, apapun yang kita lakukan dan kerjakan harus dengan sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Lakukan seperti kita melakukan untuk Tuhan. Halo adik-adik, apa kabar? Senang berjumpa lagi dengan Kak Katrin dari Bina Iman Kristus Salvator, pimpinan Ibu Ratna. Weh adik-adik, pagi-pagi kita udah dengerin cerita nih tadi di awal tentang Timo yang lagi kesel sama teman-temannya. Nah, tadi itu cerita Timo yang mau bertanggung jawab atas pekerjaannya, tapi malah dimusuhin tuh sama teman-teman yang kurang bertanggung jawab. Padahal Tuhan Yesus sendiri pun pernah berfirman, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia dalam perkara besar juga. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Kan belajar dan mengerjakan tugas sekolah itu adalah perkara kecil sebenarnya. Kalau kita tidak setia melakukan yang kecil-kecil itu, bagaimana kita bisa dipercaya untuk perkara yang lebih besar? Jadi, yuk dari sekarang kita belajar untuk berkomitmen, berdisiplin. Artinya, setia pada apa yang menjadi tugas kita dan memilih hal-hal yang terbaik bagi diri kita, keluarga kita, iman kita, cita-cita kita, kesetiaan kita pada Tuhan. Tuhan Yesus ya.
Nah, adik-adik lucu ya filmnya. Ada anjing kecil ya tadi. Nah, anjing tadi tuh bertugas untuk menjaga cacing tuannya. Dia melakukannya dengan baik, setia pada tugasnya itu, walaupun dia digoda oleh si burung. Tapi si anjing kecil itu juga melihat bahwa ternyata burung itu berusaha untuk mengambil cacing untuk anak-anaknya itu yang masih kecil-kecil. Jadi si anjing malah memberikan cacing itu kepada si burung. Nah, ini adalah contoh yang baik tentang kebijaksanaan yang kita miliki. Kita memang harus disiplin dan berkomitmen pada tugas yang diberikan kepada kita. Tapi bisa jadi ada juga orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Kalau memang orang itu sangat butuh pertolongan, maka kita diperbolehkan untuk membantu dia terlebih dahulu. Baru setelah itu melanjutkan pekerjaan kamu. Jadi beda ya sama teman-teman Timo tadi yang mengganggu Timo belajar. Itu hanya untuk bermain, untuk kesenangan. Jadi amat berbeda dengan cerita yang tadi ya. Nah, sekarang kita persiapkan diri untuk aktivitas keluarga ya. Ajak juga seperti biasa keluarga kamu, mama, papa, adik, kakak, semua yang ada di rumah kamu deh biar ikutan, biar seru ya. Ayo kita siapkan bahan-bahannya yuk. Kita mulai lakukan apa yang kamu bisa. Yang kamu tidak bisa, biarkan orang tuamu atau kakakmu. Ambil kertas putih, lalu kita beri lem supaya kita mempunyai persegi panjang. Kertas jadi lebih panjang 2 kali lipatnya. Lalu kita cetak tangan mama ke dalam kertas. Tinggal dijeplak aja kok, gampang. Kita perjelas dengan spidol tebal. Selanjutnya giliran tangan papa kamu. Pertebal juga dengan spidol, sama seperti yang tadi. Selanjutnya giliran kamu, adik kamu, dan juga kakak kamu tentunya. Gunting semua gambar yang telah kita buat tadi. Dari gambar cetakan ini kita akan membuat ayam. Loh, kok bisa sih kak? Hihihi, namanya juga kreatif ya, bisa aja dong. Lanjut yuk, sekarang kita ambil kertas berwarna merah. Kita akan membuat jengger dan juga paruh ayam. Kita kasih lem dulu ya. Lalu tempelkan. Lihat arahnya, jangan salah ya. Lalu kita gambar untuk paruh, untuk jengger. Kita bikin induk ayam dulu ya. Nah, gunting deh. Sekarang kita buat ayam jantan yang satu lagi. Sama seperti tadi, ditempel di kertas merah, lalu buat jenggernya, lalu kita buat paruhnya. Ingat ya, yang dikasih jengger dan paruh digambar yang jempolnya, jangan dikelingking ya. Untuk gambar anak ayamnya hanya dikasih paruh saja ya, nggak pakai jengger. Ih, ayam-ayam kita sudah jadi ini, mereka seperti keluarga.
Sekarang kita atur posisinya supaya keren. Lalu masing-masingnya kita beri lem supaya tidak bisa bergerak-gerak. Jangan lupa dikasih mata ya. Kasih juga bulu mata untuk induk ayamnya ya. Tuh, cantik kan? Ayo, kaki ayam ada berapa? Ih, bener. Iya, betul, ada 2. Yuk, sekarang kita bikin yuk. Sekarang gambar kita lengkapi dengan hiasan-hiasannya. Kita beri tulisan The Happy Finger, Family. Tambahkan hiasan sesuka hatimu. Kalau aku kasih gambar-gambar nada. Nah, jadi deh, kamu boleh berbangga bahwa gambar telapak tangan kamu ada di situ menjadi hiasan dinding, juga keluarga kamu lainnya. Jadi hiasan dinding yang keren kan?